Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajwin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal kompetisi sains nasional tingkat provinsi pada referensi soal logika UI 2017. Nah ini kita udah masuk ke soal 42, diketahui bahwa 2016 faktorial habis dibagi oleh 9 pangkat K untuk suatu K anggota bilangan asli, maka nilai maksimum dari K adalah K. Di sini aku mendapatkan satu teorema. Ini sebenarnya udah dipelajari nggak waktu kuliah sih, lebih pada waktu SMA, waktu OSN ya. Nah, ini ada teorema atau rumus Legendre ya. Nah, jadi rumus Legendre ini mengatakan ya, Pi P dari n faktorial, di mana P-nya ini prima katanya, adalah P-edic valuation. Jadi P-edic valuation itu adalah pangkat tertinggi dari bilangan prima yang membagi misalkan P pangkat K ya. Jadi pangkat tertinggi prima yang membagi n faktorial gitu ya. Jadi berapa sih K-nya maksimal yang bisa membagi n faktorial. Nah, itu namanya P-edic valuation. Nah, dirumuskan ini ya, yang kanannya nggak usah, teman-teman. Kita perlu memahami ini aja. Ini adalah fungsi floor atau fungsi tangga, fungsi lantai. Aku lupa lagi ya penyebutannya, tangga atau lantai. Nah, jadi fungsi floor ini, kalau kita punya suatu bilangan, oke mungkin dari definisinya aja dulu ya. Jadi fungsi floor ini adalah fungsi suatu fungsi yang merupakan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari dalamnya. Misalkan 5,2 ya. Berarti kan bilangan bulat dari 5,2 ya berarti 6 gitu ya. Atau bilangan bulat sorry. Kebalik ya. Itu ada dua konsep, teman-teman ya. Ada yang membulatkan ke atas, ada yang membulatkan ke bawah. Jadi yang membulatkan ke atas itu namanya fungsi Sailing ya. Ada satu lagi fungsi Sailing. Biasanya lambangnya itu kayak gini. Nah ini namanya fungsi floor ya, fungsi tangga atau apapun lah. Jadi mengatakan suatu bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari X. Jadi kalau kita punya X, maka fungsi floor dari X itu akan selalu kurang dari sama dengan X gitu ya. Jadi kalau kita punya 5,2 ya, maka sesungguhnya ini adalah 5 gitu ya. Kan 5 kan kurang dari sama dengan X, 5,2 begitu ya. Jadi ini adalah bilangan bulat terkecil, bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari X atau dalam hal ini 5,2. Nah, berarti kita akan punya, ini kita uraikan dulu karena pembaginya di sini harus prima ya. Berarti 9 pangkat K itu sama aja dengan 3 pangkat 2 pangkat K atau 3 pangkat 2K. Kita ambil primanya 3, teman-teman. Jadi Pi 3 sesuai dengan notasinya 2016 faktorial sama dengan sigma I sama dengan I menuju hingga dari fungsi floor 2016 per 3 ya, pangkat 1 dulu, lalu nanti dijumlah dengan 2016 per 3 pangkat 2 sampai seterusnya gitu ya, sampai hingga. Nah di sini 2016 dibagi 3 berapa sih? 2016 dibagi 3 itu 6, 18, 21, 7, 2 ya. 672
ditambah 2016 dibagi 9, berapa nih? 2, 18, 21, 2, 18, 3, 6, 4, 2, 24 ya. Terus nanti di sini ditambah fungsi floor dari 2016 per 3 pangkat 3 gitu ya. 3 pangkat 3 kan ya 27 gitu ya. Di sini aku akan menggunakan kalkulator ya teman-teman supaya lebih cepat. Sebentar, 2016 dibagi 27 ya sekitar, bentar ya, 2016 dibagi 27 itu 7 sekitar 74,66. Nah, kalau misalkan kita fungsi floorkan, maka ini akan menjadi bilangan bulat terkecil yang lebih besar, bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari 74,6, ya 74. Gitu ya. Ini kan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil daripada ini. Kenapa terbesar ya? Kan 73 kan bisa. Tapi kan 73 bukan terbesar. Tapi 74 yang terbesar dari ini ya. Nah, berarti ini 74. Begitupun nanti seterusnya 2016 dibagi 3 pangkat 4 tuh 81 ya. Coba berapa? 2016 dibagi 81, 24,8 berarti ya 24. Ya intinya fungsi floor itu dibulatkan ke bawah gitu ya. Jadi kalau misalkan ada 57,8, ya ini kalau difungsi floorkan ya ini 57 gitu. Terus 29,999 ini juga pasti 29 gitu ya. Ya dibulatkan ke bawah gitu. Ini tadi berapa? 24 ya. Kayak ditambah 24. Lalu 2016 per 3 pangkat 5 ya. 243 kalau nggak salah. 243 ya. Berarti dibagi 243 berapa tuh? 8, sekian berarti 8. Berarti ditambah 8. Lalu 2016 dibagi 3 pangkat 6. 729. Berapa? 729. 2,7 ya. Berarti ini 2. Tambah 2 berarti di sini. Terus 3 pangkat 7 atau 729 kali 3 berapa? 2187. Berarti 2016 dibagi 2187 ya 0, sekian. Karena dibulatkan ke bawah ya pasti 0. Nah, begitupun teman-teman, ini kalau misalkan kalian coba untuk 3 pangkat sekian ini pasti 0 semua nih. Makanya kita abaikan aja yang sebelah sini. Yang kita hitung adalah bagian yang bernilai ya, yang bukan 0. 672 ditambah 224 ditambah 74 ditambah 24 ditambah 8 tambah 2 10 ya, langsung aja. Oke, ini berapa nih? 2 tambah 4 6 10 14 1 tambah 7 8 10 17 19 20 2 8 10 1004 ya. Nah, karena 1004 ini berasal tadi ya 3 pangkat 2K, ya maka nanti ini 2K-nya itu akan kurang dari sama dengan 1004. Karena kan tadi kita ingin menghitung maksimum dari si K-nya ya. Nah, maka 1004 dibagi 2 berapa? 502 ya. Nah, berarti nilai K maksimum adalah 502 gitu ya. Nah, karena di pilihannya tidak ada, kalau nggak salah, tidak ada ya. Berarti yang kita pilih adalah yang terbesar di antara kelima pilihan ini. Ini ya, C ya, 252. Jawabannya C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal 43. Misalkan N adalah bilangan komposit terkecil dengan faktor primanya lebih dari 10. Kayak bilangan komposit itu adalah bilangan yang bukan prima atau punya faktor lebih dari sama dengan 3. Misalkan apa? Misalkan 6. 6 kan ada berapa faktor tuh? Ada 1, terus 2, terus 3, terus 6. Ada 4 ya. Kalau prima itu kan cuma ada 2, 1 dan dirinya sendiri. Misalkan 7. Cuma 1 dan 7 doang kan. Nah, ini yang lebih dari
sama dengan 3, itu namanya bilangan komposit. Nah, di sini bilangan kita yang mencari n bilangan komposit terkecil itu berada di mana gitu ya. Yang faktor primanya lebih dari 10. Faktor prima lebih dari 10 itu kan ada 11, 13, 17, 19, 23, 25 enggak, 27 enggak, 29, dan seterusnya. Nah, sekarang kita cek ya. Kita akan mencari bilangan komposit terkecil berada pada yang mana gitu ya. Kita coba lihat. 11 dikali 11 tentunya 121, karena ini kan dua-duanya bilangan prima yang lebih dari 10. Ini kan contohnya ya, 23 kali 9. 23 kali 91. Nah, begitupun kalau misalkan kita kombinasikan 11 dengan 13, 11 kali 13 itu berapa tuh? 31, 31, 143. Nah, terus 11 kali 17 juga akan lebih besar. Tapi di sini 143 kan ada di E ya, sedangkan 121 ada di C. Nah, karena yang dicari adalah bilangan komposit terkecil, ya maka keberadaan 121 itu ada di C gitu ya, jawabannya C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk soal selanjutnya tentang EPB nomor 44, nilai dari sigma dari 1 sampai 2016 EPB penjumlahan EPB ya I,11. Oke, mungkin aku akan berikan dulu EPB itu apa. Jadi EPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah maaf ya, itu suara motornya. Kalau kita misalkan punya sebuah dua buah angka, katakanlah 3 dan 18 lah ya, katakanlah, maka EPB itu dihitung dengan mencari faktor dari dua bilangan ini yang sama ya. Misalkan ini jangan 3, kita coba 32 aja lah ya. Kita akan bagi dengan 2. Nah, pertanyaannya apakah 2 habis membagi sekaligus kedua bilangan ini? Bisa ya. Berarti kita tandai dengan bulat ya. Berarti yang ini 32 bagi 2, 16. 18 bagi 2, 9. Selanjutnya, kita bagi dengan 2 lagi ya. Karena yang 16 habis bagi 2. Apakah 9 juga habis bagi 2? Enggak. Maka kita tidak usah membulatkan. Supaya ini membedakan antara KPK dengan EPB ya. 8 dan seterusnya. Ini pasti EPB-nya itu adalah hasil perkalian yang dibulatkan gitu ya. Misalkan nanti ada bulat lagi di sini, ya ini tinggal dikalikan aja dengan yang di sini gitu ya. Pokoknya yang bulat itu dikalikan. Nah, karena EPB-nya itu angka keduanya berupa bilangan prima, 11 kan prima ya. Sedangkan prima itu cuma punya 2 faktor, 1 dan 11. Nah, maka EPB-nya itu kalau I-nya merupakan kelipatan 11 ya, kelipatan 11, maka EPB-nya pasti 11. Misalkan berapa kelipatan 11? Ya, misalkan 11 ya. EPB dari 11,11 ya pasti 11. Coba aja. 11 kita bagi dengan 11, buletin karena dua-duanya habis bagi 11. Benar ya? Begitupun kelipatan yang lain 121 ya. Dibandingkan dengan 11, EPB-nya kita bagi dengan 11, dua-duanya habis bagi 11, yang ini sisa 11, yang ini sisa 1 ya. Nah, ini kan nggak bisa lagi dibagi keduanya ya. Ini kan cuma dibagi 11, tapi yang ini nggak bisa. Jadi ini 1, ini 1. Jadi pasti kelipatan 11 ketika di EPB-kan dengan 11, pasti bilangan 11 itu sendiri. Kenapa ya? Karena dia bilang prima yang punya 2 faktor. Oke. Berarti di sini karena I-nya ada sebanyak 1, 2, 3 sampai 2016 ya, dari sini kelihatan ya. Nah, maka kita akan mencari I yang merupakan kelipatan 11 dari 2016 angka ini. Ya berarti
di antara 2016 angka ini pasti ada angka 11, pasti ada angka 22 ya kelipatannya, atau 2 kali 11, 22, terus 3 kali 11, 33, terus 44, sampai seterusnya. Nah, ini sampai kapan? Ya, kita lihat. Kita akan bagi 2016 dibagi oleh 11 nih. Dia akan dekat-dekat kemana gitu ya. Itu intinya. Kita kali 1, 91, kali 8, 88 ya. 8 kali 11, 88. 36 ini. 6, 3. Ya, ini sekitar 183. Jadi 183 dikali 11 ini berapa? 381, 381, 3, 11, 02. Nah, jadi ini akan sampai 2013 karena 2013 itu pasti habis dibagi oleh 11. Kalian bisa cek ya. Ini kan dari teorema bilangan. Nah, ini berapa banyak sih bilangan yang kelipatan 11 ini dari angka 11 sampai 2013? Kita akan menggunakan suku ke N tadi ya, A plus N-1 kali B. Suku terakhirnya 2013, suku awalnya 11, N-nya kita cari, bedanya itu 11 ya, karena antar suku itu 11. Ini 11 kali N, 11N, dikurangi 11, ini coret ya, 2013, 11N, 2013, jadi N-nya itu berapa? 2013 dibagi 11, 1, 11, 91, ya tadi gitu ya. Ini 8, 88, 33, 183. Nah, jadi bilangan kelipatan 11 dari 1 sampai 2016 ada sebanyak 123 nih yang kelipatannya. Nah, berarti EPB-nya ini kan karena jumlah ya. Berarti EPB-nya itu ada 183 11-nya gitu ya. Kan tadi ya udah aku jelasin bahwa kelipatan 11 ketika di EPB-kan dengan 11 pasti 11. Nah, karena kelipatannya ada sebanyak 183, ya maka 11-nya ada 183 gitu ya. Ini ada sebanyak 183. Nah, berarti totalnya berapa? Ya 11 kali 183. Balik lagi ke sini, 2013. Nah, ini berarti untuk kasus kelipatan 11. Sekarang untuk kasus yang bukan kelipatan 11. Misalkan kita cari kasus, ini kan I-nya I sama dengan 1 sampai 2016 dari I EPB ya, EPB I dengan 11. Kalau misalkan kita pilih 1 dengan 11 ya pasti 1, begitupun 2, 11, karena ya 11 kan bilangan prima yang hanya punya faktor 1 dan bilangan 11-nya sendiri gitu ya. Jadi ini pasti 1 semua yang bukan kelipatan 11 tuh gitu ya. Tapi sebanyak berapa gitu ya, sebanyak apa satunya. Ini kan EPB dari 2,1 ya 1, EPB dari 1,1 juga 1, EPB dari 3,11 juga pasti 1. Begitupun seterusnya, tapi sebanyak berapa gitu ya. Nah, kita hitung bahwa karena kita punya informasi bahwa I-nya 1, 2 sampai 2016, sedangkan kelipatan 11 itu ada sebanyak 183, maka yang bukan kelipatan 11 itu ada sebanyak, ini kan 2016 nih. Berarti yang bukan kelipatan 11, dan di sini kan ada kelipatan 11-nya. Nah, berarti 2016 dikurangi 183. Ini 3, 11 kurang 8, 3 ya. 9 kurang 1, 8, sisa 1. Nah, berarti yang bukan kelipatan 11 itu ada sebanyak 1833. Nah, itu artinya EPB dari I, 11 dengan I bukan kelipatan 11 itu ada sebanyak 1833. Ya berarti EPB-nya pasti 1,
ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1 lagi sebanyak 1833. Berapa? Ya ini, 1833 dikali 1, ya ini, 1833. Jadi total EPB yang ditanyakan atau yang ingin kita cari adalah 2013 ditambah 1333. 6483. 3846 ya. Jadi jawabannya adalah 3846. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, selanjutnya soal nomor 45. Misalkan suatu barisan bilangan A1, A2, A3 sampai seterusnya. Sedemikian hingga A1-nya 0, terus A2-nya 1, dan AN-nya sama dengan AN sebelumnya dikurangi AN sebelumnya lagi gitu ya. Untuk setiap N anggota 3, 4, 5 dan seterusnya. Maka pertanyaannya suku A 2016 itu berapa gitu ya. Oke, kita akan melihat sebuah pola, teman-teman. Ini juga mungkin buat kalian yang baru nonton ilmu baru ya. Ya, sebenarnya aku bersyukur gitu ya punya ilmu yang bisa dibagikan. Itu juga menjadi pahala buat aku gitu ya. Nah, di sini kalau kita ini kan harus mencari pola, berarti kita harus merunut ya sukunya gitu ya. Ini kan A1 segini, A2 segini, berarti A3-nya adalah N-nya 3 berarti ya, kalau A3. Berarti A2 dikurangi A1. A2-nya berapa? A2-nya 1, A1-nya 0. Jadi ini 1, terus kalau N-nya sama dengan 4, A4, A3, berarti dikurangi A2. A3-nya berapa? A3-nya 1, A2-nya 1 ya, berarti 0. Mungkin aku kasih highlight dulu yang sebelah sini dan sebelah situ. Terus A5-nya kita punya A4 dikurangi A3 sama dengan ini A4-nya 0 dikurangi 1 sama dengan min 1. Nanti aja. A6 sama dengan A5 dikurangi A4 yaitu min 1 dikurangi 0 ya sama dengan min 1. Terus A7 sama dengan A6 ya. Iya A6 dikurangi A5. A6-nya min 1 dikurangi A5-nya min 1. Ini kan jadinya 0. A8-nya A7 dikurangi A6. A7-nya 0. Terus A6-nya adalah min 1 ya. Sama dengan 1. Lihat polanya teman-teman. Mulai dari A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 dan seterusnya ya. A1 itu 0. Terus A2-nya 1, A3-nya nih 1, A4-nya 0, A5-nya min 1, A6-nya min 1, A7-nya 0, A8-nya 1. Ini pasti 1 lagi ya. Lihat teman-teman, di bagian sini 0, 1, 1, 0. Di sini nggak ketemu 1 lagi ya, berarti bukan polanya. Tapi ketemu min 1, min 1, 0. Nah, di sini ketemu lagi. Nah, ternyata 0, 1, 1 ini adalah perulangan dari yang sebelumnya. Ini makanya perlu diperhatikan polanya ya. Nah, ini. Yang sebelumnya itu yang ini. Nah, maka kita bisa menyimpulkan setiap 1, 2, 3, 4, 5, 6 dia akan ngulang lagi sukunya. Jadi setiap 6 suku berikutnya pasti ngulang lagi ke suku pertama. Pasti ngulang. Ini kan 0, 1, 1, 0, min 1, min 1, balik lagi ke 0, 1, 1 lagi. Berarti kan setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6, setelah 6 suku, balik lagi ke suku pertama. Nah, teman-teman di sini bisa memanfaatkan yang namanya teori bilangan. Gitu ya. Nah, jadi caranya
adalah dengan melihat sisa bagi ya, dengan melihat sisa bagi. Oke, kita coba tebak angka atau suku ke, ini kan suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam, ketujuh, ini ke-8, gitu ya. Kita akan coba cek suku ke-7 ya, ini ya. Ini kan kita udah dapat ya 0. Nah, ini kita akan menggunakan teori bilangan ya, dengan menggunakan sisa bagi. Nah, berarti kalau kita ingin menentukan A7, berarti kita lihat indeksnya 7. Terus karena perulangannya setiap 6 suku, maka kita tinggal bagi aja 7-nya dengan 6. Ini kan 1 nih. 1 kali 6, 6. Nah, ini yang kita cari tuh ini. Yang aku highlight lagi. Yang kita cari itu adalah ini. Sisa. Nah, gitu. Jadi, sisa ini digunakan untuk menentukan posisi yang samanya dengan yang berulangnya. Gitu. Nah, berarti suku ke-7 itu sama aja dengan suku ke-1. Ini kan A1. Nah, ini A1 tuh yang ini. Nah, berarti 0. Dan benar, ternyata suku ke-7-nya itu 0. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat suku ke-2016. Berarti 2016 dibagi 6 ya, karena pengulangannya 6 suku. Ini 3 berarti 18. Sisa 2, 1, 6. Kali 4, 24 kali 3 lagi ya. 18. 2 tambah 1, 3. 6 lagi. Ini 3 ya? Oh, ini 2. Terus kita, bentar. 2016 dibagi 6 ya. 7. Oh iya bisa. 2016 dibagi 6. Ini kan 6 ya pengulangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya betul 6 ya. Berarti 6 dikali 6, 36. Nah, berarti 0 ya. Nah, di sini gimana? Suku ke-0. Nah, suku ke-0 sebenarnya adalah suku terakhir. Ya. Jadi kan ini ada 6 suku nih yang berulang. A1, A2, A3, A4, A5, A6. Nah, jadi kalau dalam teori bilangan, modulo 6 dari modulo 6 itu ya 0 gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengulanginya seperti ini. Ini suku pertama, suku kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Tapi ini menurut modulo juga bisa dikatakan sebagai urutan dari suku ke 0 gitu ya. Jadi ketika sisanya 0, yang dipilih adalah yang ini gitu. Nah, jadi gitu ya urutannya. Jadi kalau misalkan kalau misalkan sisanya 1, maka kita pilih yang ini. Kalau sisanya 2, kita pilih yang ini. Kalau sisanya 0, karena kalau misalkan kita punya pembagi 6, maka sisanya itu akan selalu kurang dari sisanya itu akan kurang dari 6 gitu ya. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Maka 0 itu merepresentasikan suku terakhir atau suku ke-6-nya. Jadi tidak ada 6 sebenarnya, tapi 0 gitu ya, suku terakhir itu. Nah, berarti suku ke 2016 di atas saja, A 2016 itu sama aja dengan A6. Sedangkan A6 ada pada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada pada min 1. Jadi jawabannya adalah B ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita ke pertanyaan terakhir di video ini. Banyaknya digit 0 di akhir dari hasil perkalian. Ini sorry. Ini kotakan aku tadi ya. Aku tadi mau ngecek ada jawabannya nggak, ternyata ada. Gini teman-teman. Tadi udah lihat sebenarnya ya. Mungkin aku jelaskan aja. Ini 25 kan kita bisa tulis sebagai
5 pangkat 2. Begitupun seterusnya 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 ya. Terus untuk 8 kita bisa tulis sebagai 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 ya. Nah, sekarang setiap apa ya istilahnya ya? Kita akan coba untuk bagi lagi bentar ya. Kita bagi lagi, ini kan karena 2-nya pangkatnya kan lebih tinggi dari 5 kan. Jadi kita coba untuk samakan pangkatnya gitu ya, supaya bisa digabung berdasarkan sifat eksponen. Jadi 2 pangkat 2, nah kan berarti harus ada 2 pangkat 1 kan, supaya apa ya? Supaya tidak merubah apa yang ada di atas. 2 pangkat 3 kan sama aja dengan 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 1. Terus ini juga sama 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 1, terus 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 1. Lalu setiap yang pangkatnya sama kita kalikan jauhan. Ini nih. Nah, ini. Nah, berdasarkan sifat eksponen, kalau pangkatnya sama, kita bisa mengalihkan basisnya. Jadi kita tinggal mengalihkan 5 kali 2, 10. Pangkatnya disamakan aja nih. 10 pangkat 2. Begitupun ini. 5 pangkat 2, 10 juga. 10 pangkat 2. Begitupun ini juga sama. 10 pangkat 2. Nah, sisanya, oh ini masih ada 5 pangkat 2. Kita akan kalikan, ya ini takutnya bingung. Berarti yang udah kepake itu adalah ini dengan ini, ya. Ini dengan ini, terus ini dengan ini. Yang belum kepake adalah 5 pangkat 2 dengan 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 1, atau 2 pangkat 3 ya. Berarti 5 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Yang belum kepake berarti 5 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 1. Terus kita ini gabung lagi, jadinya 10 pangkat 2 lagi ya, dikali 2 ya. Nah, berarti kita kalikan aja 10-nya ya. 10 pangkat 2 tambah 2, 4, tambah 2, 6, tambah 2, 8. Nah, ini hasilnya itu adalah 2 sekian. Tapi ini kan kalau kita tuliskan jadinya 2, 0, 0-nya 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Makanya ini dilihat dari sini aja sebenarnya pangkatnya. Jadi banyaknya digit 0 itu ada sebanyak 8. Kalau kalian nggak percaya silahkan kalian hitung aja manual, ini kalikan aja semuanya. Bener gak segini? Lalu bener gak 0-nya ada 8 gitu ya. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain, silahkan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.